itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah. Anda boleh marah kok, boleh. Anda boleh protes, boleh macam, boleh. Kenapa? Ya ini demokrasi. Kebijakannya transparan, tindakannya transparan, gaya hidupnya transparan, anggarannya transparan, kan selesai. Satu tahun sudah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan. Setahun yang penuh dengan kerja keras, penataan kebijakan, dan ujian kepercayaan publik. Namun di balik stabilitas ekonomi yang dijaga, masih ada janji yang belum ditepati, yakni membentuk tim reformasi Polri. Akhir Agustus 2025, ribuan orang turun ke jalan menyuarakan 17 tuntutan utama dan 8 tambahan yang kemudian dikenal sebagai tuntutan 17+8. Salah satu yang disorot menagih janji perubahan dan arah baru dalam tubuh kepolisian agar Polri kembali menjadi pelindung, bukan malah menyulitkan warga. Pembebasan demonstran, proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru satu. Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya. Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online, itu menyembunyikan sesuatu, itu enggak menyembuhkan akar dari masalah. Tuntutan 17+8 hingga kini masih bisa dipantau oleh masyarakat di halaman bijakmemantau.id. Progresnya hingga 30 September 2025. 17 tuntutan jangka pendek, 14 diantaranya lewat deadline, 3 kawal terus, sedangkan dalam 8 tuntutan jangka panjang, 3 belum terupdate dan 5 mulai ada perkembangan. Tuntutan reformasi Polri masuk dalam tuntutan jangka panjang, di mana masyarakat meminta reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Perkembangannya, 11 September 2025, Presiden Prabowo bakal bentuk tim investigasi kerusuhan Agustus dan bentuk tim reformasi kepolisian. 18 September, Presiden Prabowo siapkan kepres terkait pembentukan tim reformasi Polri yang rencananya akan dilantik dalam waktu dekat. 22 September 2025, reformasi Polri malah muncul dari dalam tubuh Polri sendiri. Kapolri membentuk tim transformasi reformasi Polri yang melibatkan 52 orang. Di mana dari 52 perwira dalam tim transformasi reformasi Polri, Komjen Krisnanda Dwi Laksana dipilih sebagai ketua. Krisnanda menyampaikan transformasi yang dilakukan oleh institusi kepolisian meliputi moral, kemanusiaan, keterbukaan, serta peningkatan pelayanan publik. Ini anaknya reformasi, anaknya demokrasi. Ya dia, Anda boleh marah kok sama polisi. Anda boleh protes, boleh macam, boleh. Kenapa? Ya ini demokrasi. Bukan dibungkam. Prinsipnya itu cara mengimplementasikan sesuaikan dengan konteks dan corak masyarakat budaya. Agar polisi selalu berusaha bagaimana diterima, didukung dan dianggap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang dilayani. Polisi bekerja dengan Profesor Satipto mengatakan O2H, otak, otot, dan hati nurani. Tapi saya balik lagi, H2O, hati nurani dulu pakai otak dan juga ototnya, karena mau tidak mau. Aksi Agustus lalu bukan sekedar demonstrasi rutin. Itu adalah simbol dari kegelisahan publik bahwa reformasi belum selesai, bahwa kepolisian belum sepenuhnya kembali ke jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom. Janji Kapolri pada masyarakat, tim reformasi Polri bentukannya akan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan untuk membuat tubuh Polri semakin amanah. Harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian
Tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak lanjut. Di tengah gelombang tuntutan publik untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian, satu tim telah dibentuk dari internal institusi. Dan disinilah publik melihatnya. Langkah ini masih dianggap setengah hati. Saya khawatir kalau komisi ini atau tim reformasi atau tim transformasi reformasi Polri ini tidak melibatkan unsur masyarakat, justru akan membuat pihak kepolisian tidak dapat melihat dirinya sendiri. Kan terkadang ketika kita melakukan evaluasi diri, kita sendiri tidak bisa melihat apa kesalahan kita, apa kelemahan kita. Perlu pihak luar untuk melihat kita, melihat apa yang salah dalam tubuh kepolisian. Jadi kalau dikatakan polisilah yang paling tahu masalah di polisi, ada benarnya, tetapi kadang-kadang banyak salahnya gitu. Justru dari pihak masyarakatlah yang paling bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pelayanan pelaporan. Beda hal dengan anggota Komisi 3 DPR RI yang meminta masyarakat untuk berbaik sangka atas pembentukan tim reformasi Polri oleh Kapolri. Anggota Komisi 3 DPR Sudison Tandra tidak mempermasalahkan anggota tim yang diisi personel Polri asal transparan. Kita berbaik sangka bahwa institusi Polri mau berbenah, ya kan? Nah itu, sehingga kita berharap reformasi ini benar-benar dapat membawa institusi Polri ke step yang berikut. Penting adalah transparansi tadi. Ya, apakah internal atau eksternal bagi saya nggak penting. Yang penting transparansi. Ya kami minta transparan. Transparansi itu dalam bentuk apa? Artinya segala kebijakannya transparan, tindakannya transparan, gaya hidupnya transparan, anggarannya transparan, kan selesai. Tim reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo yang dijanjikan belum juga terbentuk. Istana hanya terus merespons, akan, dan akan. Baik Mensesnek maupun wakilnya bilang tim reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan segera dibentuk dan nantinya akan bersinergi dengan tim akselerasi transformasi reformasi bentukan Polri. Komite Reformasi Kepolisian. Minggu depan Akan dilantik? Iya, akan diumumkan dan dilantik oleh Bapak Presiden. Anggota 9 anggota itu ya Pak? Duh, kok sudah tahu 9? Sudah dapat bocoran ya? Tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan, misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden. Sejak awal, Presiden Prabowo menegaskan komitmen membangun negara yang kuat namun berkeadilan. Sebuah visi besar yang mencakup penguatan institusi penegak hukum, termasuk Polri. Polri sejatinya mengemban tugas sebagai garda keamanan sekaligus sebagai pelayan masyarakat. Masyarakat ingin keseimbangan keduanya. Mereka ingin polisi yang tegas tapi manusiawi, disiplin tapi tidak represif, kuat tapi tetap berpihak pada rakyat. Tuntutan yang lahir dari harapan bahwa Polri bisa berubah menjadi institusi modern dan bermartabat. Tim Liputan, Kompas TV.